Ya demikian kaum muslimin, untuk pertanyaan pertama alhamdulillah telah dijawab oleh beliau. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya dari 0852271070 sekian. Dan juga ada yang mirip pertanyaannya dari 08527046 sekian. Mereka menanyakan bagaimana cara berdoa di waktu sujud, apakah dengan diucapkan ataukah dalam hati saja? Dan kemudian apakah membaca doa setelah tasyahud sebelum salam hanya dibaca pada sholat fardu saja? Ataukah apakah pada sholat tahajud apakah pada sholat tahajud juga sholat duha ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekali lagi, bagaimanakah cara berdoa di waktu sujud? Apakah dengan diucapkan ataukah dalam hati saja? Kemudian apakah membaca doa setelah tasyahud sebelum salam hanya dibaca pada sholat fardu saja? Ataukah bisa di sholat-sholat sunnah? Kemudian pada sholat tahajud serta sholat duha, apakah ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kepada Ustaz Syaifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa saat sujud ini diucapkan, tidak hanya di dalam hati. Karena yang dimaksud dengan doa adalah diucapkan. Kalimat berdoa yang dimaksud dalam syariat adalah dengan diucapkan, dan bukan di dalam hati. Karena itu orang yang berdoa saat sujud, maka mestinya dia melafadzkannya meskipun hanya untuk dirinya saja, tidak dibaca dengan suara yang sampai mengganggu orang yang berada di sebelahnya. Tetapi tetap harus diucapkan, dilafadzkan, dan tidak hanya sekedar di dalam hati. Termasuk di sini ini berkaitan dengan masalah zikir juga demikian. Setelah selesai sholat itu zikirnya dilafadzkan, bukan zikirnya di dalam hati, bukan tangannya bergerak menghitung bilangan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, sementara lesannya tidak bergerak, hanya tangannya saja yang dipakai untuk menghitung, sementara lesannya tidak bergerak, maka ini bukan zikir. Ya, zikir yang dimaksud di situ adalah zikir dengan lesan. Ya, tentunya hatinya ikut berzikir, hatinya ikut tidak kemana-mana, tetapi ikut mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, memahami maknanya. Ya. Ya. Maka ini juga perkara yang harus diperhatikan. Begitu pula orang yang baca Al-Quran. Ya, yang namanya baca Al-Quran adalah dengan dilafadzkan, dan bukan di dalam hati. Maka kalau orang tidak mengelafadzkannya, dia tidak dikatakan membaca Al-Quran. Tapi mungkin jadi orang itu tidak melafadzkannya, tapi dia sedang merenungkannya di dalam hati. Ayat yang dia lihat dengan matanya, dia tidak lafadzkan, tetapi dia merenungkan maknanya. Yang seperti ini tidak mengapa kalau dia memang merenungkan, namun dia tidak dikatakan sebagai membaca Al-Quran, tidak dikatakan sebagai orang membaca Al-Quran. Kemudian
Adapun doa yang diucapkan setelah tasyahud, ya. Maka disebutkan dalam lafaz-lafaznya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ingatkan kepada sahabat Mu'ad. Beliau mengatakan, "Usika ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Saya berwasiat kepada engkau wahai Mu'ad, janganlah engkau meninggalkan pada salatmu, pada akhir-akhir salatmu, pada penghujung salatmu, untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dikatakan dalam kitab Tawdihul Ahkam, dari faedah hadis ini adalah istihbabu hadza du'a ba'da salawatil maktubah. Nah, disunahkan membaca doa ini setelah salat wajib. Wa taqyiduhu ba'dal maktubah li'anna hiyal muradah 'inda al-itlaq. Dan dikhususkan bahwa ini adalah pada salat-salat wajib karena inilah yang yang diinginkan ketika diitlaqkan. Kalimat salat, ketika disebutkan kalimat salat, maka pada asalnya adalah salat 5 waktu. Kalau ada orang menyebut kalimat salat atau menanyakan sudah salat, itu maksudnya salat secara umum adalah salat 5 waktu. Sehingga kalau yang dimaksud dengan doa ini, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka yang dimaksud di sini adalah doa untuk salat maktubah. Nah, begitu pula zikir, ya, zikir yang yang disebutkan seperti misalnya kan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara istaghfarallah thalathan. Sesungguhnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat beristighfar 3 kali. Ini juga maksudnya adalah salat mafruḍah. Ini adalah maksudnya adalah salat mafruḍah. Karena kalimat salat ketika diitlaqkan adalah salat 5 waktu. Nah, begitu pula ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salatin. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini juga pada salat maktubah. Nah, begitu pula mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini juga pada salat maktubah, pada salat wajib. Bahkan di sini Nabi mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis dengan lafaz anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa pada penghujung dari salatnya. Ini maksudnya setelah salam. Adalah dengan doa tadi itu pada salat maktubah. Maka kalau mengkhususkan doa-doa setelah tasyahud,
yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa yang dibaca setelah tasyahud itu pada salat maktubah, pada salat-salat yang fardu. Ya. Tetapi tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab, dibaca pada salat-salat sunnah, terutama saat sujud. Ya. Maka tidak mengapa insyaallah untuk seseorang membaca doa-doa atau sebelum salam, karena itu waktu yang mustajab. Namun tidak senantiasa dengan doa itu, tidak senantiasa dengan doa-doa yang telah ditetapkan tadi diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang dimaksud dengan doa-doa yang kita sebutkan tadi, ya, adalah doa-doa pada salat maktubah, pada salat yang fardu. Nah, tetapi kalau seseorang itu ingin berdoa juga pada salat yang lainnya dari salat sunnah, ya, maka tidak mengapa dia berdoa pula dengan doa itu, tetapi tidak menjadi kebiasaan. Nah, tapi kalau mau dibiasakan itu pada salat yang fardu. Nah, dan bukan pada salat-salat yang sunnah. Ada pada salat-salat sunnah tidak mengapa seseorang itu meminta doa. Nah, karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, Abu Bakar As-Siddiq pernah berdoa, pernah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajari aku doa yang aku ajarkan, ya, yang aku ajarkan. Yang akan ajari aku doa yang akan aku baca doa tersebut pada salatku, yang akan aku baca doa tersebut pada salatku. Di sini menunjukkan disyariatkannya doa, ya, disyariatkannya doa pada salat, sehingga tidak mengapa seseorang meskipun pada salat sunnah untuk berdoa, ya, bahkan terutama ketika sujud, ini lebih utama dia untuk memperpanjang sujudnya dengan berdoa. Adapun imam justru ketika sholat wajib dia tidak bisa terlalu panjang, karena dia harus memperhatikan siapa orang-orang yang sholat di belakangnya. Nah, tetapi pada sholat-sholat sunnah seorang bisa berdoa lebih banyak, ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, "Falyakhtar minad du'a ma syaa." Ini setelah baca tasyahud, Nabi mengatakan, kemudian silahkan kau memilih doa apa yang kau kehendaki untuk engkau baca. Nah, ini menunjukkan tidak mengapa seorang membaca doa pada salat sunnah, tetapi yang disunahkan dengan doa-doa tertentu tadi dalam hadis itu pada salat wajib. Adapun pada salat sunnah dia boleh membacanya, namun tidak terus-terusan dengan doa itu. Nah, dan tidak ada kekhususan doa untuk salat tahajud, juga tidak ada kekhususan doa untuk salat duha, sebatas ilmu yang saya ketahui. Wallahu taala a'lam bishawab.